Oke. Oke, welcome back guys, welcome back to our channel. Kembali lagi ya, kayak di spesial collab bareng lagi bersama Mas Arjuna ya. Halo Mas. Arjuna. Iya, salam kenal Mas. Manggilnya Mas apa nih? Maksudnya Mas Arjuna, Mas apa, Mas? Arjuna aja. Iya, Mas nih kalau ini apa founder dari Artpedia ya, salah satu marketplace di Indonesia, NFT marketplace. Founder apa CEO? Oh, dua-duanya ya pasti. Ya, dua-duanya. Exactly. Ya sebelum masuk ke inti Mas, tak kenal kata sayang dulu ya. Maksudnya Mas gimana awal masuk dunia kripto itu gimana? Maksudnya pernah boncos juga dari 2018 atau? ya. Oh enggak, saya masuk dunia kripto itu pada tahun 2017. Mungkin sekitar bulan Agustus atau September. Saat itu saya berhenti kerja, saya ngambil masa sabbatical gitu. Jadi saya punya waktu luang yang banyak, jadi saya belajar teknologi macam-macam seperti teknologi robotik, self-driving, teknologi augmented reality, dan termasuk teknologi Bitcoin. Nah, di situ saya menjadi tertarik karena teknologi ini memberi nilai yang unik. Nah, jadi ibaratnya saya terjun ke situ, terus saya taruh uang banyak. Waktu itu masih ingat Desember apa lagi euforia, terus Januarinya langsung bear market itu. Nah, itu saya juga aset saya juga jatuh sih. Nah, terus habis itu saya masih melakukan penelitian terhadap kripto. Saya beralih ke Ethereum. Terus akhirnya saya menulis buku tentang Ethereum, ya hands-on blockchain for Python developers. Nah, setelah itu saya tetap masih nggak 100% mengikuti kripto, saya juga ada urusan lain juga, tapi setidaknya saya masih ibaratnya yang paling terbuka terhadap saya teknologi ini. Soalnya kalau teknologi robotik lebih tidak terbuka karena hardware-nya mahal, sementara teknologi kripto tinggal butuh komputer untuk mempelajarinya dan bereksperimen. Nah, jadi saya udah belajar tentang kripto Ethereum. Nah, setelah itu saya terjun ke dunia NFT, saya beli NFT Ghost Unchained. Ya, bukan, saya nggak beli CryptoKitties malah. Waduh. NFT yang saya beli pertama kali itu kalau nggak salah, lupa antara INS atau Ghost Unchained. Itu kayak game kayak Hearthstone gitu. Yes. Nah, jadi saya beli semacam Genesis card-nya, koleksi Genesis. Iya, benar. Nah, dari situ baru saya terus bulan Oktober yang tahun lalu itu saya mulai aktif kembali beli NFT seperti macam-macam lah. Or app. Enggak, waktu itu kelewatan. Ya, benar. Iya sih. Jadi udah lama ya Mas kayak gitu. Kemudian Desember atau November gitu ada yang ngajak yuk bikin NFT marketplace. Ya udah aku tertariknya karena di second layer masih belum ada NFT marketplace dominan. L2, macam Optimism, Arbitrum. Terus akhirnya Januari gitu ada yang jalan investor yang tertarik. Akhirnya Februari deal, Maret rekening bank dibuka. Nah, akhirnya baru kita mulai mengembangkan produknya. Oh gitu. Gitu kira-kira perjalanan kripto. Ya kisah kripto lah kayak gitu kan. Jadi kalau pas udah lama kayak kan di dunia kripto kayak itu dari 2017, aha momennya sendiri Mas. Maksudnya sebelum kita masuk ke inti lah, maksudnya aha momen yang menganggap Bitcoin is here to stay, is not going anywhere. Maksudnya Mas default karir Mas di sini pas kapan kayak gitu? Momen apa kayak gitu? November 2017 mungkin, ibaratnya saya baru kayak, ini pengiriman uang yang tidak tergantung terhadap pihak tersentralisasi gitu. Ya benar. Jadi banyak baru kayak klik, Ethereum bisa bikin semacam kayak aplikasi yang transparan yang tidak bisa maksudnya susah, bukan nggak bisa dimanipulasi, tapi lebih susah dimanipulasi oleh pihak tersentralisasi. Jadi kayak baru ada aha momennya. Ya, exactly. Maksudnya ya banyak pros and cons juga kan. Maksudnya itu Ethereum bangun smart contract dari decentralized app kan, Mas. Terus Mas juga pernah kayak presentasi, aku masuk ngecek di YouTube Blockchain Zoo tuh kalau Mas tahu. Ya kan Mas ada presentasi di sana kan. Itu benar-benar
apalagi recent maksudnya yang crash barusan inilah, maksudnya benar-benar use case is the future, dApps tuh atau enggak mas? Soalnya kalau memang utility-nya apa masih ya ada risiko kan pasti ada risk to reward kan. Tapi di sisi lain risikonya kadang lebih besar ketimbang rewardnya. Menurut mas is here to stay atau gimana? Kalau tanya saya ya pasti saya pasti bilang it's here to stay. Yeah. Karena apa ya? Ya. Karena menurut saya apa ibaratnya ini apa teknologi lagi apa ya mencari bentuk mungkin gitu ya. Equilibrium ya. Yeah. Walaupun memang ada yang kayak apa meledak seperti USD, tapi setidaknya ada sebagian orang yang menunjukkan apa kelemahan dari desain ekonomi dari USD ini sendiri. Ibaratnya kenapa USD dan Luna itu kayak saling terikat, jadi ibaratnya bisa bikin semacam apa spiral kematian itu. Yeah, jadi ibaratnya kalau mau lebih jeli itu sebenarnya masih bisa dicegah. Jadi ibaratnya kayak sebagian besar insiden kripto itu sebenarnya kalau mau lebih cermat sebenarnya masih bisa dicegah gitu loh. Jadi ibaratnya tapi kan ibaratnya nggak semua orang yang berhati-hati seperti itu. Jadi ibaratnya pasti ya ada orang yang YOLO gitu, ibaratnya bikin di sana ya. Terus ada juga orang yang apa ya naluri resikonya agak putus, jadi dia apa ya itulah nggak bisa merasakan efek resiko itu. Jadi ibaratnya ya bikin aja. Ya benar sih mas, tergantung cara tindakan preventifnya ya. Soalnya kemarin yang Luna itu kan over collateralized kan. Maksudnya ada orang anggap dia second largest Bitcoin holding, tapi di sisi lain itu over collateralized kan. Jadi ya kalau misal market ambrol di sini kan kita nggak ada bank sentral kan. Maksudnya nggak ada the Fed yang bisa bail out kan. Jadi nggak ada circuit breaker atau apa. Jadi kayak saham kan ada circuit breaker kalau misal anjlok di stop apa tradingnya kan. Kalau ini kan benar-benar decentralized. Jadi ya wassalam kalau misal rakul ya rakul. Maksudnya apalagi APY yang gede itu sih. Maksudnya benar sih yang Mas bilang tadi preventifnya sih yang perlu ditekankan di kripto kayak gitu ya. Nah untuk ada dua hal yang disebutkan itu yang masalah ada circuit breaker. Sebenarnya ada beberapa smart contract yang menggunakan circuit breaker. Ibaratnya kalau ada terjadi kayak sesuatu hal yang seperti ini, ada kayak semacam ada fungsi pause gitu loh. Ada ibaratnya stop, ibaratnya nggak bisa narik liquidity atau apa gitu. Nah itu ibaratnya kembali kan tergantung orang desain smart contractnya seperti apa. Terus di masalah yang bailout itu sekali lagi tergantung. Contohnya yang seperti XC Infinity yang diretas dan kehilangan banyak itu di bailout sama apa Binance kan. Jadi Binance kasih modal untuk mereka bisa nerusin bisnis XC Infinity ini. Jadi sebenarnya ibaratnya kayak apa ya di dunia decentralized itu kayak fleksibel banget. Jadi ibaratnya kayak orang bisa bikin aplikasi yang tersentralisasi di atas decentralized ini. Platform desentralisasi ini, orang juga bisa bikin ibaratnya kayak kasus yang apa orang punya rekening BCA itu terus dibobol, akhirnya bank BCA-nya sendiri yang bail out. Ini udah saya ganti rugi. Sebenarnya itu juga bisa terjadi di kripto. Jadi ibaratnya kayak ya ini fleksibel ya ibaratnya, nggak bisa kayak bilang kripto ini seperti ini. Berarti ya nggak 100% decentralized kan? Maksudnya masih ada aktor yang bisa, ya itu function dari kapitalisme lah. Iya. Ada orang bikin sistem ada orang bikin kayak smart contract yang benar-benar terdesentralisasi. Yang ibaratnya kayak Uniswap itu bisa dibilang terdesentralisasi. Jadi ibaratnya pihak Uniswap-nya aja nggak bisa sensor kecuali dari si front end ya, nggak bisa sensor smart contract itu sendiri. Ya, jadi ya itu tergantung apa namanya ini desain smart contract yang kayak seperti USDC itu ada fungsi untuk mensensor akun wallet itu di smart contract. Soalnya itu kan compliant sama US regulatory kan. Kalau USDC. Ya. Makanya itu ibaratnya kayak kadang kayak susah ibaratnya bilang kayak smart contract ini seperti apa karena ada beberapa karena ini kayak
kita ngomongin kayak semacam internet gitu loh. Kayak jadi internet itu seperti apa kan tergantung orang yang mengimplementasinya kan aplikasi di Benar. atas internet. Iya. Oh, jadi kayak gitu ya. Apalagi yang kalau yang Uniswap-nya memang mungkin Mas menganggap ini ya decentralized kayak gitu ya. Cuman di baliknya kan kita masih harus ada connect sama MetaMask, terus Seaway sign with Ethereum. Terus kalau udah connect ke Seaway itu kan kemarin ada kasus di Rusia yang di ban IP-nya karena nggak compliant sama ini kan, gara-gara perang lah, invasi. Jadi mereka nggak bisa connect ke sana. Iya benar sih yang Mas bilang tadi, nggak 100% decentralized, tapi tergantung fungsinya dan tergantung penempatannya kayak gitu ya, Mas. Jadi ibaratnya kayak ada beberapa aplikasi Web3 yang mensensor IP dari Rusia, IP address dari Rusia itu. Ya. Contohnya kalau nggak salah DYDX, DYDX. DYDX, ya. Itu dia tahu. Tapi itu kan sedangnya itu dari sisi front end. Jadi ibaratnya orang kalau mau sebenarnya bisa cek smart kontraknya itu dari mana, terus bisa langsung berinteraksi. Jadi ibaratnya ini yang salah satu nilai yang diberikan oleh aplikasi terdesentralisasi. Ibaratnya kalau di sensor orang masih bisa lewat jalan lain. Oh gitu. Nah, apakah ini bagus atau enggak? Ya tergantung kita lihat dari sisi mana. Tapi setidaknya ini nilai yang berbeda bang aplikasi web tradisional. Iya benar. Ya terus Mas juga kan ini juga kan engineer lah, maksudnya berurusan sama coding atau programming something like that. Ethereum itu sendiri ini kan di server AWS kan, yang punya Amazon kan ininya Iya. Nah terus smart contract-nya trade-off-nya, resikonya menurut Mas bisa ditolerir nggak? Maksudnya di what is called decentralized manner kayak gitu? Ya maksudnya ditaruh di AWS itu kan sebenarnya bukan smart contract-nya, tapi kayak node-nya. Tapi setidaknya node-nya itu kan ibaratnya nggak harus ditaruh di AWS. Orang bisa bikin kayak server fisik gitu. Nah sementara untuk yang bikin aplikasi front end-nya itu yang ini mungkin maksud ditaruh di AWS. Ibaratnya taruh di cloud, di GCP gitu. Nah itu juga setidaknya bedanya ya ibaratnya kalau seandainya GCP atau AWS tidak memperbolehkan aplikasi seperti ini, setidaknya masih ada jalan lain. Ya itu yang berbeda. Ya jadi ibaratnya kayak mungkin ibaratnya sebagian aplikasi terdesentralisasi ini masih banyak yang memakai platform seperti AWS atau GCP, tapi setidaknya ada semacam karena arsitektur terdesentralisasi itu, setidaknya kita punya rencana cadangan kalau seandainya bagian situ disensor atau di stop oleh pihak ya benar. atau zone. Ya, setidaknya untuk aplikasi yang lain lebih susah. Ya. Jadi masih ketergantungan sama AWS, is that you're saying? Maksudnya kayak gitu maksudnya? Ya. Enggak dibilang juga ya? Mungkin masalah persentase ya, maksudnya lebih tinggi. Jadi ibaratnya sebagian besar, karena kan AWS sama GCP sama Azure itu memberi kenyamanan untuk membuat aplikasi web dengan cepat. Jadi ibaratnya kebanyakan orang pakai itu akhirnya agak tergantung. Jadi ibaratnya, tapi setidaknya kalau seandainya terjadi hal yang tidak diinginkan, setidaknya orang bisa bikin kayak semacam aplikasi lain gitu, yang maksudnya yang berhubungan dengan smart contract yang sama, yang tidak harus ditaruh di AWS. Setidaknya kayak tergantung, tapi ada cara cadangan itu loh. Iya benar. Ya itu tergantung, tapi ya ini juga ketergantungan, tapi ya tergantung sikonnya juga kan Mas. Maksudnya bisa tadi Mas melalui yang GCP tadi, terus AWS memang memberi kenyamanan, cuman nggak bergantung pada 100% itu kayak gitu ya.
Ya seperti OpenSea kan, ibaratnya kalau OpenSea menutup mensensor IP address dari Indonesia, setidaknya orang Indonesia bisa lewat jalan belakang bisa langsung berinteraksi dengan smart kontraknya. Orang Indonesia bisa bikin interface sendiri di Ya, atas smart kontrak yang dari OpenSea itu. Jadi itu ya yang benar. nilai lebih dari aplikasi terdesentralisasi ini. Iya, benar. Nah, terus Mas mention juga ya di presentasi itu mengenai use case dari dApps. Waktu itu Mas bilang cuman ya mungkin untuk saat ini ya, ke depan kan pasti berkembang terus teknologi ya. Lebih kepada ke financial inclusion, maksudnya financial apps. Jadi kita kayak lending, borrowing tuh kayak DeFi kayak gitu kan. Jadi menurut Mas dengan kasus yang Terra Luna kemarin masih bisa apa tesis itu masih bisa bertahan nggak? Maksudnya banyak orang nganggap DeFi ini jadi alat Ponzi aja kan karena APY besar terus nggak sesuai sama kolateral dia kan. Nah menurut Mas di sini gimana DeFi in particular gimana? Jadi apa ya? Ya betul kayak apa efek Luna ini pasti bikin efek ekosistem ini kayak apa ya? Ya, Terdorong regulatory sampai masuk lah ya. 2 tahun ke belakang mungkin karena apa ya semacam orang mungkin jadi nggak percaya jadi banyak proyek yang lebih tidak gila itu tertutup. Nah, maksudnya tertutup oleh bayang-bayang Luna. Jadi tapi setidaknya Mas ada sudah ada ekosistemnya. Jadi ibaratnya kalau orang mau bikin yang aplikasi finansial yang lebih inklusif, setidaknya sudah ada apa ya semacam fondasinya gitu loh. Jadi Ya. tidak usah mulai dari nol. Hmm. Jadi setidaknya orang bisa apa ya mungkin bikin transaksi finansial yang melewati negara dengan lebih gampang. Hmm. Ibaratnya kayak misalnya kita mau apa ya jual beli barang dengan orang yang tinggal di Brasil misalnya. Ya. Sedangnya platformnya sudah ada, Hmm. tinggal ya itu bikin. Iya sih benar. Ya contohnya aja kan kemarin kan Luna tuh ya memang over collateralized kan, maksudnya cepat naik ya otomatis cepat turun juga kan, itu hukum dari market lah. Tapi dia tuh emang ini sih idea of algo stablecoin, maksudnya DeFi kan is completely different thing kan, maka sama algo stablecoin. Menurut Mas algo stablecoin ini benar-benar bisa diimplementasikan ke kehidupan nyata nggak? Soalnya kalau apa kalau The Fed itu kan ya memang dampaknya mudaratnya ini ya, dia bisa decide who is the winner, who is the loser. Sedangkan kalau algo stablecoin ini ya yang banyak-banyak staking aja, maksudnya for yang early bisa benefit, jadi lebih kayak Ponzi. Nah, menurut Mas di sini algo stablecoin part of DeFi atau easier to stay atau kayak gimana? Aku belum meneliti stablecoin, jadi aku nggak bisa komentar banyak. Tapi Iya, yeah, setidaknya it's okay. yang I'm sorry. Iya, lihat, oke. ya, setidaknya dia yang stablecoin dengan strategi lain seperti DAI yang menggunakan over collateralized aset seperti Ethereum atau Iya, USDC. Nah, setidaknya itu masih bisa jalan. iya, Setidaknya untuk digoyang lebih susah karena itu ada kolateralnya. iya, Ya itu memang masih ada kemungkinan misalnya harga aset jatuh habis gitu. Tapi setidaknya nasibnya mungkin nggak bakal seburuk USD. Nah, jadi setidaknya kita bisa lihat kayak mungkin ada jalan stablecoin di jalan di strategi over collateralized asset ini yang iya. DAI ya. Atau kalau enggak mungkin bisa pakai strategi eh, di dikasih backing USD one to one seperti USDC. Iya. Nah, kalau Tether aku nggak bisa komentar karena itu Iya ada benar apa ya? sih. Ya algo stablecoin itu kan ya, tergantung supply demand dari market kan. Kalau PEG satu sama USDC otomatis bukan algo stablecoin, namanya udah kayak USDT kan. Jadi benar sih yang Mas bilang mungkin tergantung ininya juga sih apa kebutuhannya use case juga sih. Soalnya apa kita lihat ke belakang ini kan algo stablecoin yang bertahan sampai sekarang yang Mas bilang tadi MakerDAO sama DAI kan.
Jadi itu pun juga pas Maret 2020 kalau Mas masih ingat itu mereka masih bisa survive dari COVID crash. Jadi mungkin bisa dibilang itu blue chipnya Algo stablecoin so far ya. Tapi we never lost lah. Maksudnya ntar ke depan kayak gimana gitu. Kompetisi ada niche marketnya tersendiri soal Algo stablecoin ini. Ya, ada niche-nya, ada apa ya, masih ada eksperimennya. Ibaratnya stablecoin mana yang paling apa ya, oke. Jadi ibaratnya kan ini Justin Sun lagi bikin USDD dengan apa APY yang nggak wajar lah. Nggak wajar. Kita bisa lihat eksperimen dia seperti apa. Ya benar sih, masih banyak eksperimen lah di sini ya. Jadi guys, hati-hati ya guys kalau misalnya kalian ya there is no such thing stable coin ya, maksudnya Algo stable coin. Walaupun dia bilang stable, jatuhnya bisa di-pack juga ya. Jadi hati-hati ya guys untuk masalah stable coin tadi. Nah terus tadi sempat ya itu yang lebih berisiko. Ibaratnya kalau kita pegang aset seperti Bitcoin atau Ethereum, kita tahu kita sudah menerima kalau aset Ethereum atau Bitcoin itu apa ya volatile. Ibaratnya ya tidak stabil. Jadi ibaratnya kita sudah menerima kalau jatuh 20% atau naik 20%. Ya, volatile. Sementara kalau kita menaruh aset di stablecoin atau aset yang mirip, kita berasumsi kalau aset itu selalu stabil. Jadi kalau seandainya mereka volatile, itu efeknya lebih serius. Jadi bisa lebih beresiko gitu. Makanya ada kayak semacam paradoks gitu. Makanya kemarin kayak gitu kan kasus Luna kemarin. Makanya ya, jadi guys, kasus salah satu kenapa ini meledak karena USD itu sebenarnya harusnya dianggap sebagai aset yang stabil yang nggak bakal berubah. Dan ini banyak kalau kenapa dia berubah. Tapi kalau seandainya orang beli Doge, nah Doge kalau dia naik sampai turun 3% ya orang kayak iya, orang ngambil pusing. Karena itu kan orang udah ada semacam apa ya premisnya. Dan namanya juga meme coin ini. Ya benar. Jadi hati-hati ya guys untuk masalah stablecoin. Terus karena Mas mention tadi kan di awal juga founder dari Arpedia ya. Mas maksudnya bukan pengen juga sih dalam progres untuk NFT marketplace di Indonesia kayak gitu ya? Enggak, kita tujuannya mungkin lebih ke internasional karena kan NFT market. Tapi kita juga apa ya? Kita juga masih mencari jati diri kan. Ibaratnya apakah NFT marketplace ini lebih laku di luar internasional atau lebih laku di dalam negeri? Nah, kita masih belum tahu karena ibaratnya untuk mencari apa ya seniman atau creator atau orang yang mau merilis NFT itu mungkin nggak susah, tapi mencari orang yang membeli yang benar-benar pengen beli, nah itu mungkin lebih susah. Jadi ibaratnya harus ada kayak apa ya? Kita nggak bisa kayak cuma fokus ke dalam negeri karena kita harus fokus ke sisi permintaannya atau demand-nya. Jadi ibaratnya kalau ada seniman Indonesia merilis NFT, mungkin harus cari permintaan dari luar karena mungkin sisi permintaan di dalam negeri belum matang untuk NFT. Jadi kita harus mengejar ke pasar luar negeri juga. Makanya kita fokus ke teknologi yang baru, yaitu Optimism, Arbitrum, Starknet, di mana belum ada NFT marketplace yang dominan seperti OpenSea atau Magic Eden. Ya benar sih. Kalau Mas pernah dengar ada market share dari marketplace dari sebelah, ada Pentas tahu kan? Pentas tahu dari Malaysia. Ya itu dari punya Malaysia. Nah itu udah mulai menggait, maksudnya udah mulai ya inilah, maksudnya usernya udah mulai banyak. Kan kalau dalam internet companies itu kalau Mas pernah dapat dengar teori Markov's Law, jadi adopsi teknologi itu ya ntar ujung-ujungnya bakal ada duopoli. Jadinya kalau nggak bisa monopoli ada dua company dari internet marketplace tuh. Jadi untuk masalah adopsi di Asia Tenggara nih mereka udah mulai menggait banyak user sih, banyak kolegaku juga banyak yang di NFT pentas kayak gitu. Nah menurut Mas di sini
Ya karena Mas tadi enggak berpacu terhadap dalam negeri Indonesia aja. Jadi bro Mas jadi dalam persaingan, maksudnya NFT marketplace yang Mas sama company Mas di kedepannya gimana maksudnya? Kalau yang Pentas itu, yang saya lihat, mereka menggunakan jaringan BNB, ya Binance Smart Chain. Binance. Nah, sementara kita kan lebih fokusnya di Ethereum. Jadi itu setidaknya dari sisi teknologi membuat kita agak terpisah. Jadi kita nggak terlalu khawatir. Ya betul, tapi ibaratnya untuk yang untuk mengejar sisi kreator atau seniman itu mungkin kita bakal berkompetisi juga. Jadi kita harus memikirkan hal itu juga. Ya. Nah, selain Pentas juga ada yang ini yang dari Near Blockchain itu. Oh, Near Protocol. Paras, Ya. Paras. Paras, iya, benar. Tahu. Ya. Itu juga ini Mas, maksudnya project atau kerjaan Mas atau beda lagi? Apa? Paras. Ya, Paras itu kan ada yang baru dapat pendanaan kan, kalau nggak salah 70 miliar gabungan dari investasi dan IDO. Ya, benar. Nah, itu aku baca. Nah, tapi sekali lagi karena mereka di Near Blockchain, saya tetap lebih percaya di Ethereum. Jadi setidaknya kita di satu pihak kita mungkin berebut kreator seniman yang sama, tapi di sisi lain karena teknologi kita berbeda, mungkin kita tidak terlalu saling bunuh-bunuhan. Ya, tapi ya kompetisi ya secara nggak langsung quote-unquote bunuh-bunuhan juga sih. Tapi menurut Mas di sini, apakah idea Mas ini terlalu idealis? Soalnya ya ini stereotip atau gimana? Gue nggak ngerti ya. Maksudnya Ethereum itu sendiri terkenal gas fee-nya mahal kan? Atau Mas punya strategi di L2? Makanya saya bilang second layer memang ya, L2 kan layer mainnet. Tapi kita dukung mainnet karena itu memang liquidity-nya di situ semua. Tapi kita bersiap-siap terhadap L2 booming gitu. Jadi ibaratnya kalau seandainya ada L2 summer, nah kita bisa ride the wave gitulah. Nah, jadi ibaratnya L2 itu kan Optimism, Arbitrum, Starknet. Nah, di situ belum ada marketplace yang dominan. ZK Rollups ya? Nah, ya ZK Sync ya. Nah, ibaratnya kita masih jadi taruhan kita tuh ada di situ. Karena seandainya L2 itu booming dan mengalahkan total nilai transaksi di Binance Smart Chain atau Near Blockchain, maka kita bakal diuntungkan. Kita bisa menang tanpa menggunakan strategi pemasaran yang akuisisi seniman atau kreator yang butuh anggarannya besar. Kita tinggal menikmati ekosistem Ethereum aja. Itu pertaruhan kita. Di mana kita di situ taruhan kita. Iya benar sih. Justru kalau yang ada bilang Ethereum killer atau apa itu justru hati-hati. Soalnya nggak bisa bring up the liquidity kan. Liquidity kan udah banyak di Ethereum. Tapi L2 tuh fungsinya untuk interoperability kalau Mas pernah dengar. Jadi multi chain kayak gitu. Mereka bisa dapat market share tanpa harus mengambil market share dari L1 kayak gitu kan. Iya, jadi ibaratnya tinggal kalau orang yang punya duit taruh duit di Ethereum, mereka tinggal pindahin dan dana ini dari ke L2. Nah, udah ada liquidity kan, lebih gampang menarik liquidity ke marketplace kita. Ya benar sih. Kalau di Near Blockchain itu kan mereka harus bertaruh kalau liquidity-nya bakal pindah atau masuk ke Near Blockchain. Iya. Nah, kita bisa lihat yang mana yang lebih banyak Near Blockchain atau Ethereum, yang untuk sementara Ethereum udah pasti menang, tapi ibaratnya kan startup itu berjudi di masa depan. Ibaratnya di masa depan apakah Near Blockchain ini bakal bisa menarik liquidity yang sehat untuk NFT marketplace? Apakah Binance Smart Chain ini masih bisa naik lagi? Nah, iya benar sih. Apalagi namanya NFT kan aset yang
illiquid, maksudnya yang nggak terliquid di dunia kan, sama kayak tanah kan. Jadi masalah liquidity itu diperlukan agar kita bisa transaksi jual dan beli kayak gitu ya Mas. Terus karena Mas nyebut ide tadi masalah liquidity juga, OpenSea udah mulai kayak Facebook atau Amazon. Soalnya mereka OpenSea ini sendiri sekarang udah bisa menerima network Solana. Maksudnya udah mulai berkembang, Jadi mereka bakal mencakup semua market share akhirnya pada akhirnya. Menurut Mas di sini is that the case? Maksudnya mereka bakal is the new Amazon, maksudnya dalam in terms of NFT? Masih terlalu awal ya, karena mereka Ya, kan it's okay, ya. di 2018 kan. Ya. Tapi mereka mungkin udah ada tanda-tanda ke situ karena mereka sudah mengakuisisi Jam atau aku lupa Jam kayaknya. Ya, itu posisi agregator NFT. Terus mereka juga punya treasury yang gede. Iya. Tapi setidaknya ibaratnya kita masih lihat pasar ini masih besar, jadi ibaratnya masih ada tempat untuk hidup. Karena mereka mungkin nggak, mereka pikir kayak mereka nggak minat untuk main di L2 yang lain selain Polygon. Nah, jadi situ kita masih bisa bertumbuh. Jadi ibaratnya kita, ya itulah kita belum tahu juga. Iya, kita bisa bikin fitur, kita bisa kayak memposisikan diri sebagai vertical marketplace, lebih kayak pilih satu kategori juga, kita bisa pivot ke arah situ. Jadi ibaratnya kita harus agile, harus kayak fleksibel menghadapi perkembangan zaman. Ya benar. Ya itu nature dari teknologi sih. Nah, kayak Coinbase Marketplace kan, mereka udah rilis betanya, cuma nilai transaksinya masih mengecewakan. Jadi banyak kayak segede Coinbase saja masih belum bisa menarik kayak semacam market share dari OpenSea dengan secara berarti. Nah, jadi mungkin OpenSea ini setidaknya yang bisa dibilang yang paling gede, yang ibaratnya yang paling susah dikalahkan. Ya, tapi itu Mas, karena teknologi masih berkembang dengan cepat, jadi ibaratnya masih ada kemungkinan untuk flip gitu. Ya, benar sih. Kita kayak Binance saja contohnya kan, dia terhitung 2017 kan terhitung baru juga kan, tapi mereka bisa ngalahin OG kayak Poloniex atau kayak gitu. Ya, it's only matter of time lah. Maksudnya kalau teknologi kan ada unsur spekulasinya kan. Soalnya kita overestimate the present dan underestimate the future kayak gitu kan, nature dari teknologi ini. Ya, terus Binance waktu itu udah naik drastis, tapi tiba-tiba muncul FTX. Ya. Kan exactly. Ya, kita nggak tahu kan ibaratnya. Benar. Jadi ya itu ya guys, tadi masalah NFTs udah clear jelasin sama Mas Juna Sky. Mungkin kalau kalian berminat, let's check it out. Bakal share di link deskripsi. Terus selanjutnya tadi Mas, karena Mas founder dari Predict Salary juga ya. Potensial gaji dan not really gaji sih, maksudnya karir dulu di kripto kayak gini. Lebih cenderung digital nomad. Pertama, apakah itu stereotip atau enggak? Dan yang kedua, salary yang bakal ini di work from home atau di kripto ini bakal bikin yang lain obsolete, yang in real life obsolete. Contohnya PNS kan sekarang walaupun bukan Web3 atau apa ya, tapi lebih kemarin dikabarkan bakal WFH kayak work from anywhere kayak gitu. Itu menurut Mas gimana? Jadi kan ada dua aspek di sini, ibaratnya kayak digital nomad dan gaji di industri Web3. Ya. Nah, setelah jadi kan tapi kita ada di situasi pasar yang tidak menentu ya. Jadi bukan cuma kripto di mana USD, Luna bikin situasi di ekosistem kripto sangat pesimis, tapi juga ada kondisi di mana pasar saham teknologi di Amerika juga turun, yang bikin kondisi juga jadi pesimis. Nah, jadi ibaratnya kalau mau tanya enggak tahu. Tapi kalau mau lihat sebelum kita sebutnya bear market ini, betul industri Web3 memberikan nilai kompensasi finansial yang tinggi, yang setidaknya hampir bisa menyaingi kompensasi finansial di perusahaan teknologi besar seperti di Silicon Valley ya, misalnya LinkedIn, Facebook, Google.
Makanya ada artikel di New York Times di mana kayak banyak migrasi talent dari farm Benar, Exodus ya. ke Web3 ya, ya. Tapi setelah terjadi situasi seperti ini, aku nggak tahu ya, apakah bakal tetap booming. Karena dulu ada yang apa ya dari Silo Finance, mereka posting lowongan kerja di mana kompensasinya sangat-sangat tinggi. Ibaratnya kayak seperti apa ya, $300.000 per tahun. Nah itu sangat tinggi, itu mungkin harus kerja di Amazon atau Facebook untuk dapat gaji sekian. Dan ini masalahnya lowongan kerja ini terbuka bagi semua orang di seluruh dunia. Dan yang bikin apa ya industri Web3 itu agak unik, mereka lebih menerima anon atau orang anonim gitu loh. Ya, benar. Jadi nggak harus kayak beri apa ya kayak KTP atau paspor. Mereka Tahan ijazah kan? Ya, kayak mereka butuh kayak kredensial, maksudnya kayak hasil kerja lu gitu loh. Yang bisa dilihat di GitHub. Benar. Jadi ibaratnya kebanyakan tuh mereka tuh mencari talentnya itu di GitHub, Discord, Twitter. Jarang yang mencari di LinkedIn. Iya, benar. Ya. Itu sih nature dari Web3 atau ya crypto in general dalam job kayak gitu ya. Kita butuh skill set dan mungkin networkingnya bukan di LinkedIn tapi kita langsung DM aja di Twitter kan. Terus masuk Discord kayak gitu kan. Di industri Web3 itu ada beberapa tempat, Twitter pasti, Discord. Ya. Selain itu baru yang kayak konferensi offline gitu yang seperti apa Denver atau Amsterdam itu ibaratnya orang harus pergi ke tempatnya itu dan bertemu dengan conference. Ya, benar. Ya, konferensi apa Amsterdam, Paris. Ya, Denver, ya banyak lah. Ya, seperti itu ya. Banyak apa yang kayak konferensi Solana di Portugal itu juga bisa. Benar. Itu yang ibaratnya kalau mau networking ya. Ya, benar. Ya, jadi networking dan ketemu orang yang tepat dan ikut conference itu salah satu di Web3 kayak gitu ya, Mas. Tapi di sisi lain juga kan, Mas. Kalau nggak ada duit ke luar negeri, bisa ada Discord atau Twitter. Dan nama GitHub, jadi bikin pull request, proyek open source. Nah, ibaratnya membangun kepercayaan. Iya sih, benar. Halo? Halo? Ya, udah benar. Gimana, Mas? Tadi lanjut. Sorry. Jadi ibaratnya kayak kalau mau networking, kalau nggak ada duit ke luar negeri, bisa lewat GitHub, jadi bisa bikin pull request, membangun kepercayaan, terus bisa open source di GitHub. Nah, di situ juga bisa kayak berinteraksikan dengan core developernya, terus bisa gabung ke Discord, bisa apa kayak semacam apa ya, jadi aktif di komunitas itu, bantu jawab pertanyaan, nanti bisa diberi kepercayaan, terus bisa juga lewat Twitter. Nah ini ibaratnya kayak bikin apa ya, kayak komunikasi, jawab pertanyaan orang, terus kasih komentar yang berkualitas di tweet orang-orang penting di kripto. Nah, di situ cara bikin networkingnya. Ya, benar sih. Soalnya ya balik lagi ya, kalau nature yang masih industri baru, antara skepticism dan optimism tuh beda-beda tipis. Jadi kadang kita pengennya move to industri ini, tapi ya kebutuhan atas kerjaan itu nggak terlalu banyak juga kan. Terus di company ini sendiri juga Web3 nggak bisa kayak Web2, soalnya yang aku bilang sebelum kita ada pre-chat tadi, nggak bisa dia punya industrinya lebih dini kan ketimbang pengalaman dia kan. Jadi harus disesuaikan antara supply and demand dari labor itu juga ada market ya Mas. Jadi ya kayak gitu sih sirkulasi supply dari labor market kayak gitu ya Mas. Jadi di satu pihak betul ada beberapa kemampuan yang benar-benar baru, ibaratnya Solidity itu aja baru muncul kapan ya, 2000
2016 atau Iya, 2017. programming Saya language punya Ethereum kan, iya. pengetahuan di Solidity. Tapi di lain pihak, pengalaman di Web3 itu juga sangat membantu pengalaman di industri web tradisional itu juga sangat membantu di industri Web3. Misalnya kayak objek tradisional itu sangat berguna di industri Web3 karena di industri Web3 itu misalnya orang banyak yang melakukan serangan ke proyek Web3 ini. Benar. Sebagian serangan itu bukan dari smart contract yang termasuk serangan baru. Kebanyakan serangannya masih tradisional, ibaratnya kayak meretas server, dan server itu tersimpan di kunci privatnya. Bisa juga kayak kirim aplikasi PDF, di mana kalau klik PDF itu bisa phishing ya, browser extension, ya phishing. Benar. Bisa juga kayak DNS poisoning. Itu kan semuanya pencegahannya bisa menggunakan teknik object yang sudah berlaku 10 tahun belakangan. Jadi banyak kayak pengalaman yang sudah ada di industri web itu juga berguna. Jadi nggak tersingkirkan sepenuhnya. Benar. Ya, jadi tapi ibaratnya kayak ada beberapa hal baru yang bisa komplement gitulah. Nah, di sini bisa orang kayak semacam menjadi ahli dengan cepat di sini karena memang nggak ada ahli di sini kalau mau. Exactly. Ya, terus juga kan mungkin kripto ini atau Web3 atau kayak gimana itu ya namanya adopsi teknologi kan, tanpa harus menghilangkan teknologi yang sebelumnya juga. Tapi yang bikin ke kripto beda sama dari yang lain tuh faktor sama kayak gaming, dia tuh kan ada culture-nya, ada budayanya, ada community-nya. Mas sendiri kan di Twitter sering nge-share meme kayak gitu kan. Jadi is that the another factor that maybe bring mass adoption to the masses kayak gitu? Maksudnya mass adoption berdasarkan budaya kayak gitu di crypto dan NFT kayak gitu. Ada GM lah, Wagmi lah, apalah. Ya betul, ada budaya tersendiri. Jadi banyak kalau kita kembali ke 2000-an, kita bisa lihat di Silicon Valley itu ada kayak semacam mereka berusaha membedakan diri dengan pelaku industri tradisional. Misalnya kayak orang yang bekerja sebagai software engineer, mereka memakai pakaian yang casual gitu loh, kayak jeans, kayak kaos oblong. Bandingkan dengan industri Wall Street, di mana orang pakai jas, pakai pakaian yang resmi, dasi atau blazer. Di situ kayak ibaratnya software engineer kayak semacam bikin kebudayaan sendiri gitu loh, kayak aku datang ke kantor, aku pakai jeans sama kayak kaos oblong gitu. Nah, itu kan cara membedakan diri dengan fashion gitu ya, kode berpakaian. Sementara di industri Web3 ini ada juga budayanya. Budayanya bukan kayak budaya berpakaian karena mereka remote first gitulah. Jadi kayak online first dan offline. Jadi kalau online first kita kan nggak bisa menunjukkan agak aneh sih kita menunjukkan cara berpakaian kita gitu. Ibaratnya Benar. Gak ada urusan juga kan? Iya. Pakaian aku di hari Senin pagi ini. Iya, nah, tapi di situ orang lebih menunjukkan kayak semacam profile pic, gambar profil lah, atau avatar gitu. Nah, di sini orang kalau kita lihat yang industri teknologi yang software itu kan sudah mulai menjadi matang walaupun belum matang. Nah, sini kalau kita lihat di industri software yang tradisional, ya orang tuh kebanyakan pakai avatar tuh yang resmi gitu, yang pakai baju jas, ya pakai baju batik atau walaupun pakai kaos oblong tapi kayak smart casual gitu lah ya. Pas foto di LinkedIn kan. Blazer, ibaratnya kayak gini kan, kayak kayak foto ya kayak Forbes gitulah, Forbes 30 under 30 itu lah yang kayak yang nggak benar-benar formal tapi ya fashionnya adalah pakai wajah asli. Sementara di kripto itu karena ada efek, kan dunia kripto Web3 kan dicetus diinisiasi oleh Satoshi yang ibaratnya anonim kan. Nah, ibaratnya orang anon itu kayak defaultnya gitu loh. Jadi orang pakai avatar yang bukan foto pribadi. Jadi orang pakai avatar yang
ada yang anime, avatar yang benar. avatar kucing, atau avatar yang Iya, anime. Jadi board kayak app, iya. avatar yang ya, tapi avatar kan sebenarnya nyeleneh. Nggak mungkin kan misalnya kayak CEO bank dilikin pakai avatar anime gitu atau avatar kucing. Nah, jadi ibaratnya cara avatar kucing atau avatar anime ini kayak semacam apa ya? Pakaian casual, kaos Iya, benar, oblong di dunia digital. Di sini cara benar. mereka membedakan dengan industri digital yang sudah matang gitu. Iya, benar. Jadi kayak mereka menekankan ini culture kita, oke? Nah, terus selain itu juga meme itu kayak apa ya? Cara berkomunikasi. Ibaratnya mereka kayak Iya, memandang apa dunia digital yang sudah ada itu kayak terlalu serius. Jadi mereka benar. kayak bikin meme. Ya dari meme ini mereka kayak bikin semacam apa ya? Apa melancarkan kritik, Benar. bikin humor yang untuk apa ya? Untuk menertawakan diri Sarkas lah, sendiri. sarkas. Iya, Ya, sarkasme. Nah, hmm. jadi di sini kayak ini sih kayak semacam mereka bikin membedakan diri dengan humble brag yang ada di LinkedIn gitu loh ya. Iya, benar. Yang ibaratnya kayak terlalu serius gitu. Iya. Itu bisa ini sih, kalau emang benar-benar kayak Elon Musk kan dia dijuluki meme lord ya, maksudnya raja meme, ngepom-pom Dogecoin atau apa, karena memang dia tuh sampai akuisisi Twitter juga kayak gitu. Tesla kan nggak ada budget marketing sama sekali. Jadi biar Ya, community aja yang bikin dia apa besar kayak gitu kan. Jadi ya udah di betul. capture dari lama sih sebenarnya kalau Web3 ini. Cuman mungkin masalah apa mungkin use case-nya yang sih yang bikin beda kayak gitu. Tapi secara budaya sih udah diterapkan lama kayak gitu mungkin ya Mas. Ya, jadi kalau meme kan bukan dari di industri kripto kan. Meme kan sebelum dari apa? Benar. Belum ada industri kripto. Tapi setidaknya industri kripto kayak apa yang mengembrace, menerima meme, budaya meme ini dengan serius. Nah, jadi mereka berkomunikasi dengan meme. Mereka kayak apa ya? Ya itulah. Terus juga kayak meme itu kayak apa ya? Semacam apa ya juga semacam kayak semacam virtual signaling dari kemampuan berkomunikasi gitu karena untuk bikin meme yang disukai orang itu harus butuh kayak semacam kepandaian berkata-kata gitu ya jadi ibaratnya Benar, kayak ya. di dunia kripto ini kayak butuh orang yang mengerti matematika juga butuh orang yang Logika, ya. ya tahu cara mengolah kata-kata gitu loh Iya, benar. ya jadi sih yang uniknya di industri kripto. Iya sih. Kadang tweet singkat aja bisa ini kan. Ya, jadi ya kayak gitulah. Masalah meme kayak gitu ya. Terus ini apa ini nggak masalah meme lagi Mas, karena Mas CEO dari Predict Salary kayak gitu ya. Industri Web3 dan kripto sendiri, maksudnya karena WFA atau kayak gimana, secara salary gimana nih? Ya ini kan salary beda-beda ya, maksudnya secara industri tergantung ininya juga pengalaman dan sebagainya. Berapa di sini potensi dari Web3 dalam karir, terus gimana berhubungannya sama gaji kayak gitu. Terus terakhir sama apa? Apakah itu membuat real life obsolete? Maksudnya ekonomi secara apa? Karena lebih banyak online kan, nggak ada offline-nya. Mungkin Mas bisa beri analisa kayak gitu. Aku pernah baca thread Mas soalnya. Jadi kalau ngomongin gaji pasti ibaratnya apa ya dunia Web3 kan benar-benar nggak apa ya terlepas dari dunia web tradisional. Jadi ibaratnya kayak dunia Web3 butuh software engineer. Software engineer pada dasarnya bergaji tinggi. Jadi ibaratnya kayak walaupun setidaknya kompensasi saham udah turun, tapi setidaknya pada dasarnya kalau dibandingkan dengan profesi lain, software engineer masih aman. Jadi kita bisa jadi apa? Ibaratnya kan proyek Web3 juga butuh front end engineer, bikin kayak semacam apa ya interface-nya. Nah itu juga dibutuhkan di industri web tradisional. Jadi ibaratnya masih apa ya? Kita bilang masih aman. Sementara apakah di industri kripto bakal mati atau tidak itu kita nggak bisa jawab dengan pasti. Benar, Seandainya ya. walaupun ibaratnya backend engineer atau front end engineer di industri kripto masih bisa pindah ke dunia web tradisional. Jadi ibaratnya bukan sesuatu hal yang harus dikhawatirkan. Benar. Iya sih. Sementara Tapi ya yang terakhir karena orang nganggapnya ini terlalu
kan ada culture lagi yang namanya tech bros dan crypto bros gitu. Jadi kalau orang dengar crypto tuh udah pasti tech, padahal kayak Mas sebutin tadi aja software engineer atau apa kayak gitu. Nah, otomatis kan stereotip orang ala bawah sadar menganggap ini cuma untuk orang tech. Padahal kan nggak begitu kenyataannya kan. Ada DevRel-nya juga, ada marketingnya juga. Nah, menurut Mas di sini Web3 limited to that atau maksudnya ada niche market sendiri? Maksudnya bukan niche market sih, maksudnya peluang untuk yang selain developer kayak gitu. Ada. Karena kan proyek Web3 juga butuh apa ya, semacam komunitas apa ya, kayak admin komunitas. Iya. Di Discord, ya harus ada yang kayak Discord, menumbuhkan komunitas ini. Jadi ibaratnya kayak proyek NFT itu ya, salah satunya Tabikat itu. Mereka itu ada proyek, ada acara rutin gitu ya, kayak nonton TV, nonton film bareng. Pernah ikut aku. Acara lomba bikin meme, bikin derivative art. Nah itu kan kayak butuh orang khusus untuk apa ya, kayak menghibur komunitas, membuat kegiatan di komunitas ini macam-macam. Nah ini ya ibaratnya butuh orang khusus kan. Terus selain itu ada juga harus ada orang yang apa ya, ada kayak semacam butuh meme artis gitu ya. Kayaknya ini mulai dari crypto deh. Itu Gitcoin kayak aku masih ingat kayak Gitcoin itu kayak posting lowongan kerja meme artis. Itu pada dasarnya sebenarnya itu kayak social media officer yang social media marketing ya untuk pemasaran di Twitter. Itu kan pemasaran di Twitter di kripto itu kan kayak banyak yang pakai meme. Jadi harus ada orang yang pandai mengolah kata ya, ibaratnya tahu tren di kripto itu apa. Langsung bikin meme yang berdasarkan kripto ini. Nah, itu juga butuh apa ya? Linguistic intelligence ya. Benar, iya sih. Bukan kaleng-kaleng ya, bukan sembarang orang. Jadi harus pandai matematika atau pandai software engineering. Benar. Ya, itu ada marketnya sendiri sih. Sama kayak yang ini apa ya, sebelum di Web3 Web2 itu juga kayak YouTuber ini aja. Maksudnya buka yang kita nggak tahu bakal kerjaannya ada di masa depan tuh ada kan. Sekarang di Web3 ada yang namanya community manager. Jadi yang bisa bakal ada kerjaan-kerjaan baru yang kita nggak kepikiran sebelumnya. Jadi secara ini ada dua hal sih, maksudnya entah ini buat si malakama atau enggak. Dari sisi positifnya kita lihat ada peluang baru lah untuk Tapi yang namanya teknologi kan ada yang disrupt juga kan. Jadi ada yang nggak bisa ikut perkembangan zaman bakal hilang juga dari ya itu is a good thing juga lah. Maksudnya ada orang bisa belajar sama teknologi kayak gitu ya Mas. Yep, jadi ibaratnya kayak pasti ada yang namanya disrupsi. Kayak teknologi kripto kan, kita ibaratnya kayak masih terlalu banyak hal apa ya, kayak masih belum jelas gitulah, masih banyak kabutnya. Jadi kayak belum tahu nih jalannya bakal ngarah kemana. Ya, karena ya itu yang gerakin kripto ini bukan whales atau apa ya, ini community, maksudnya benar-benar. Tapi ada juga komunitas juga. Benar. Jadi ya kayak gitulah soal salary. Ya kalau kalian pengen tahu lebih lanjut bisa dicek Twitternya Mas Arjuna sama Predik Salary juga ya guys. Ntar aku bakal share di link deskripsi ya guys. Jadi seperti itu. Terus terakhir Mas sebelum ya ini udah sejam kan Mas mau jam tidur juga ini Bitcoin price prediction. Maksudnya menurut Mas Bitcoin ini udah bear market atau bull market? Kalau bull market Mas ada target 2 tahun ke depan lah ke arah mana nih Bitcoin atau Ethereum kayak gitu? Maksudnya saya disuruh prediksi harga nggak? Iya, just for fun, no financial advice. Iya, just for fun. Iya. Kayaknya sih 2 tahun pasti bakal naik. Tapi ini ya not financial advice. Iya benar. Dior. Pasti kasih kayaknya bear market ini pasti kayak 1 tahun lebih kayaknya. Benar. Efeknya. Iya, biar ini apa yang FOMO-an yang cuman spekulator tuh get out of the market. Maksudnya itu alami sih dari adopsi teknologi kayak gitu kan. Ya, .com bubble juga kan kayak gitu awal-awal. Banyak pelaku industri di Ethereum dan Bitcoin.
Benar. Kali ini bukan yang, kan ini udah setidaknya fondasinya udah mulai matang. Iya, Jadi nggak itu sih. bakal lari kemana-mana lagi. Iya, makanya nature dari adopsi teknologi yang saya bilang tadi yang Marcos Law itu. Jadi antara dia monopoli atau duopoli. Jadi ya otak manusia tuh nggak bisa comprehend banyak orang. Contohnya kayak Coca-Cola dan Pepsi, terus Nike dan Adidas. Jadi mungkin ini udah mature ya marketnya ya. Jadi Bitcoin dan Ethereum tuh jadi blue chip lah di dalam crypto kayak gitu. Ya, saya mau ngomong blue chip, tapi sekali lagi ini bukan kayak semacam apa ya? Ya, no financial advice lah, just for fun ya. Iya. Oke. Ibaratnya kayak dibandingkan dengan koin lain, setidaknya Bitcoin dan Ethereum nggak Punya bakal liquidity lah, iya benar. Ya, Oke, ya mungkin ya thank you Mas for your time. That's it for today. Sukses terus ya untuk karirnya, bakal launching juga kan ntar. Leave a like and subscribe to our channel ya guys, support selalu kayak gitu.